Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Wijaya. Sudah beberapa hari menggunakan smartwatch dari JT, yaitu series JT FR23. Dan pada video kali ini saya akan memberikan experience dan review tentang smartwatch mungil di harga 200-an ribu ini. Gimana smartwatchnya? Ayo kita bahas. Check this out. Pembahasan pertama tentang hal-hal yang menurut saya kurang dari si smartwatch ini. Ya, kenapa saya bahas dulu yang kurang? Karena mungkin saja bisa menjadi penilaian bagi teman-teman yang ingin meminang smartwatch ini. Apakah kekurangannya ini bisa dimaklumi atau menjadi pertimbangan sendiri untuk tidak mengambil si smartwatch dari JT series ini? Ya, yang pertama adalah desainnya yang terlalu kecil menurut saya. Memang ini ya relatif ya. Desain adalah relatif, bisa kalian suka dan ataupun tidak. Namun bagi saya untuk tangan pria ini terlalu kecil menurut saya ya, walaupun desainnya tidak jelek-jelek amat. Selanjutnya dari sisi si strapnya. Strapnya ini menggunakan quick release tapi di ukuran di 20 mm. Memang tidak umum ya. Ini banyak dipakai di smartwatch Samsung Galaxy, tapi untuk universal lebih banyak dijual di marketplace online di ukuran 22 mm. Ya, walaupun si smartwatch JT ini sudah memberikan strap dengan kualitas yang tidak jelek, namun untuk fleksibilitas biasanya kita perlu menggonta-ganti strap untuk dibawa di setiap acara ya. Hal yang saya tidak suka selanjutnya adalah dari notifikasinya nih teman-teman. Notifikasinya ini hanya menampilkan sedikit karakter, jadi tidak banyak membantu untuk kita untuk tidak melihat smartphone dan mengandalkan si smartwatchnya. Jadi ya, walaupun sudah ada fitur notifikasi, tapi kita masih harus tetap melihat smartphone karena isi pesannya yang terlalu sedikit. Untuk isinya cukup lengkap, ada nama grup dan nama pengirim serta dari media sosial yang kita pilih. Tapi ya itu, tidak bisa kita gulir ataupun kita scroll. Sayang ya. Selanjutnya yang saya tidak suka dari smartwatch ini adalah music player kontrolnya hanya bisa digunakan, hanya bisa berfungsi kalau suara dari media audio smartphone itu sudah dikonekkan ke smartwatch. Jadi dia akan muncul suara lagunya, suara medianya di smartwatch, baru bisa dikontrol. Berbeda dengan smartwatch lain yang walaupun audionya keluar di smartphone tapi tetap bisa dikontrol. Ya, ini aneh sih, karena kebanyakan kita ya hanya ingin mengendalikan si musik player ya, tidak ingin si audionya tuh muncul di smartwatchnya. Di harganya yang 200 ribuan, smartwatch ini hanya memberikan IP rating di IP54. Ini sebenarnya kurang sih menurut saya, karena di smartwatch murah lainnya sudah memberikan IP rating yang sudah IP68. Dan saya menemukan bug nih di smartwatch ini. Kalau kita masuk ke aplikasi, tampilan UI-nya sudah kita rubah seperti list seperti ini ya. Dan kalau kita sedang di watch face kemudian kita gulir, maka UI yang ditampilkan akan berubah sendiri jadi UI yang seperti ini teman-teman. Padahal sebelumnya udah pernah kita ganti ke UI lain selain honeycomb seperti ini. Nah, seperti ini kita balik kembali. Kalau kita gulir masuk ke aplikasinya, maka ini akan berubah lagi seperti ini. Ini sebuah bug sih menurut saya, harus diperbaiki dengan sistem update ya. Tapi kalau kita klik lagi, balik lagi ke sistem UI yang sudah kita setting. Nah, seperti itu. Kalau kita gulir
ke bawah, maka tampilannya akan berubah lagi. Sebuah bug yang harusnya sih mudah untuk diperbaiki. Dan yang paling mengecewakan sih sebenarnya fitur yang harusnya menjadi unggulan ya, fitur unik yang dimiliki smartwatch ini dengan harga murah, yaitu dia sudah memiliki ChatGPT, teman-teman. Tapi ChatGPT-nya ini di unit yang saya pakai, di unit yang saya dapat, sampai saat ini tidak bisa digunakan. Sayang sekali, padahal ini adalah fitur unggulan dan fitur yang sangat saya tunggu-tunggu. Jadi gagal deh mendapatkan experience berbeda dari sebuah smartwatch. Teman-teman yang udah pernah punya, sudah pakai smartwatch ini, tolong dong di komen. Apakah di unit teman-teman juga masalahnya sama dengan unit punya saya ini? Dan sudah kita kupas semua kekurangannya, saatnya kita ngomongin yang bagus-bagus tentang si smartwatch dari JT FR23 series ini. Kita mulai dari sisi layar si smartwatch ini. Memang layarnya tidak menggunakan layar yang AMOLED, masih IPS, tapi ini kualitas ketajamannya, kualitas warnanya, dan PPI-nya cukup bagus ya teman-teman. Layarnya belum 3D curve yang begitu membulat ya, tapi masih rata. Walaupun begitu tampilannya masih tetap ganteng ya, masih tetap cantik seperti ini. Keren sih. Watch face yang disediakannya juga untuk defaultnya aja udah cukup bagus-bagus menurut saya. Ya relatif sih untuk masalah selera seperti ini, tapi ya itu pilihan sih. Tapi ini keren sih menurut saya, warnanya bagus benar-benar dibandingkan smartwatch yang sudah pernah saya review ya. Di layar IPS ini menurut saya yang terbaik. Dan juga ini informasi yang ada di watch face-nya semuanya intuitif. Dia aktif ya, bisa kita klik di semua watch face yang kita terapkan. Pilihan watch face di aplikasi JT Connect-nya pun walaupun dia tidak cukup banyak, tapi gratis dan cukup bagus teman-teman. Dalam mengaplikasikan di smartwatch-nya juga terbilang cukup kenceng. Dengan animasi yang menyenangkan untuk kita lihat sih. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana smartwatch ini dalam mengganti watch face-nya. Cukup bagus dan ini dapat sih warnanya, tampilannya. Ya walaupun untuk kita mengganti-ganti watch face dengan galeri handphone itu memang posisi untuk si time-nya, tulisannya memang hanya dua pilihan seperti ini ya teman-teman. Untuk mengganti time positionnya cuma ada di dua tempat, kiri bawah atau kanan atas ya. Dan informasinya juga hanya tanggal dan waktu saja. Namun untuk pilihan warna dari waktunya ini bisa lebih fleksibel karena diberikan yang model seperti ini. Dan proses penggantian ya dari foto galeri smartphone juga ini terbilang tidak terlalu lambat ya, cukup cepat tergantung kualitas dari foto yang kita terapkan ke smartwatch. Animasinya seperti itu, layaknya cairan yang sedang mengisi ruang ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, perhatikan bagaimana bagusnya dari hasil galeri, hasil foto, hasil gambar yang ditampilkan di smartwatch ini. Olahraganya
Di mode olahraga kita akan ada tampilan animasi seperti ini ya, mode olahraganya. Namun kalau saya perhatikan ini kok hanya sedikit ya mode olahraga yang ditampilkan di sini. Saya cek di aplikasinya memang tidak ada untuk menambahkan olahraga lain. Namun informasi yang diberikan di mode olahraganya untuk harga 200.000 ini sudah cukup baik ya. Lebih lengkap dari kebanyakan smartwatch lain. Ada waktu, kemudian kilometer, ada pace yang kalian sering tanyakan ya. Kemudian tentunya heart rate, kalori, cadence sudah ada, dan step. Ya, kalau kita masuk gulir dari kanan ke kiri, ini sudah ada pengontrolan musik. Namun seperti yang saya terangkan di awal, pengontrolan musiknya hanya bisa dilakukan kalau audionya masuk ke smartwatch. Dan dia bisa drainase, mengunci, selesai, dan berhenti sebentar ya. Ini mode olahraga di harga 200 ribuan yang cukup lengkap dibandingkan smartwatch kebanyakan lain. Lanjut ke bagian pengaturan. Bagian pengaturan ini adalah bagian yang paling menjadi titik unggul dari si smartwatch ini. Ya, dia memiliki pengaturan yang cukup leluasa di smartwatch ini. Dari segi pemberitahuan saja dia sudah memiliki dua tipe pemberitahuan menyala apabila ada notifikasi. Jadi smartwatchnya akan menyala kalau ada notifikasi, atau akan bergetar kalau ada notifikasi. Dan ini bisa kita aktifkan dua-duanya. Ya, jarang di smartwatch lain ada pengaturan seperti ini. Biasanya bergetar saja dan tidak menyala. Kemudian di bagian universal dia sudah memiliki bahasa Indonesia tentunya. Selanjutnya di bagian kecerahan dia sudah memiliki always on display, teman-teman. Always on display-nya ini benar-benar nyala terus, always, benar-benar akan selalu aktif, tidak seperti smartwatch lain yang hanya 10 atau 5 detik aktifnya. Ini aktif, selalu aktif ya teman-teman. Benar-benar ini ada always on display di layar yang bukan AMOLED. Ya, tentu saja kalian akan mendapatkan smartwatch ini jadi lebih boros karena diaktifkannya always on display ini. Ya, tapi itu pilihan ya teman-teman. Mungkin ada yang suka memang tampilan always on display di smartwatchnya. Dia belum memiliki fitur auto brightness ya, fitur yang memang wajar tidak dimiliki smartwatch di harga 200.000. Untuk Dynamic Island di sini sudah ada, dan waktu layarnya bisa diatur sampai ke 30 bahkan sampai ke 60 detik ya. Kemudian ada kontrol gerakan teman-teman. Di kontrol gerakan ini kita bisa aktifkan balik untuk menutup, atau balik untuk menonaktifkan panggilan suara, dan dia juga sudah ada fitur backup mati. Ini juga fitur yang terkadang tidak dimiliki di smartwatch harga 200 ribuan ini. Kemudian di bagian suara ini yang luar biasa banyak pengaturannya teman-teman. Panggilan suara bisa kita atur volumenya, suara media tentu saja bisa kita atur volumenya. Nada deringnya pun sudah disediakan, ada 4 nada dering yang akan berbunyi kalau ada panggilan seluler. Kemudian ada nada notifikasi juga kalau teman-teman ingin notifikasinya bersuara. Tadi bisa menyala, bisa bergetar, dan tentunya ini juga bisa dibuat suaranya kalau ada notifikasi. Ini pertama kali saya coba smartwatch yang ada pengaturan notifikasi nadanya seperti ini. Kemudian alarmnya juga sudah berbunyi teman-teman, dengan pilihan nada dering yang sudah ada disediakan
kalian bisa atur di sini. Ini benar-benar fleksibilitas yang belum pernah saya coba di smartwatch lain. Kemudian tombol pengontrolannya di bagian fisik bawah ini juga bisa kita atur, yang pilihannya cukup banyak di sini. Bejubel teman-teman, semuanya bisa kita masukkan ke sini. Akses cepat melalui tombol fisik bisa kita atur. Mode hemat daya di sini ada juga. Lampu tidur waktu pengecasan ini bisa menjadi lebih redup. Dan terakhir, pengaturan waktunya sudah bisa diatur secara manual. Jadi teman-teman yang belum memiliki smartphone ini, pilihan terbaik menurut saya. Pilihan terbaik. Hal jarang lain yang saya kadang tidak temui di smartwatch lain yaitu widgetnya ada pilihan kalkulator, teman-teman. Ini hampir tidak pernah saya temui, dan ini benar-benar membuat smartwatch ini memiliki fleksibilitas yang luar biasa. Akses cepatnya benar-benar dipenuhi semua di sini. Totalitas benar-benar luar biasa, diberikan kenyamanan, kemudahan di semua lini smartwatch ini. Ya, tapi sayang sih di bagian widget setting menu ini tidak ada widget untuk atau akses cepat ke menu on off race to wake. Tidak ada di sini. Tapi memang di pengaturan smartwatch-nya ini ada pengaturan jam waktu aktif race to wake-nya ya, dimana kita kapan memang aktif menggunakan si smartwatch ini. Di sini tidak ada. Satu kekurangan yang saya temui di smartwatch ini tentang fleksibilitasannya, tentang kemudahannya dalam mengakses menu-menu yang utama dari smartwatch ini. Dan di menu akses settingnya ini ada tampilan dari sisa daya baterainya. Kali ini kita bahas tentang kehematan dari baterai smartwatch ini. Baterai yang ditanamkan di smartwatch ini adalah 260 mAh, dan saya rasakan penggunaannya cukup efisien teman-teman. Saya menggunakan dengan dalam mode yang cukup berat ya. Kadang saya mengaktifkan always on display, saya menggonta-ganti watch face, saya mengutak-ngutik chat GPT ya, yang sampai saat ini saya belum bisa gunakan. Saya melakukan olahraga 1-2 kali dan smartwatch ini bisa bertahan 4 hari teman-teman. Luar biasa hematnya, yang memang sesuai dengan klaimnya. Kalau kita menggunakan dalam mode berat ya, dia akan bertahan 3-5 hari. Kalau mode standby tentunya akan lebih lama lagi. Oke, jadi sudah bicara tentang kekurangan, bicara juga tentang kelebihan, dan sekarang adalah hal-hal yang wajar, normal, dan biasa ada di smartwatch layaknya smartwatch lain. Tentunya dia sudah memiliki stopwatch, kemudian notifikasi sudah tersedia di sini dengan catatan yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada pengontrolan musik, telepon seluler ya, kontak favorit juga ada di sini. Untuk permainan sayangnya saya belum bisa mendapatkan akses ke permainan ya. Informasinya silahkan pergi ke aplikasi, tapi tidak ada menu untuk menginstal aplikasi games di aplikasi JT Connect-nya. Kemudian penghitungan waktu mundur sudah tersedia. Cuaca juga sudah ada. Kemudian tekanan darah, fitur gimmick yang dimasukkan di smartwatch ini. Kemudian oksigen dalam darah, SpO2, heart rate juga sudah tersedia. Penghitungan waktu, kualitas tidur juga sudah ada. Alarm yang bisa kita langsung tambahkan di sini, dan tentunya ada suaranya. Kemudian kalkulator ya, bahkan lebih fleksibel, ada di widget. Remote kamera tentunya masih dari
aplikasi kamera di JT Connect ya, bukan aplikasi kamera bawaan. Kemudian kartu saya ini untuk barcode ke media sosial kita bisa tambahkan. Kemudian kode tanda untuk NFC payment di sini tersedia ada 4 ya. Kemudian temukan telepon sudah ada, fitur center, kemudian getar bisa kita aktifkan dan matikan di sini. Tema UI juga sudah ada di menu aplikasi ya, tidak di setting. Kontrol suara seperti voice assistant, Google Assistant. Kemudian menu kesehatan wanita ya, untuk siklus menstruasi, ada EKG, dan juga ada App Store yang di sini bisa menambahkan mat yang belum saya tahu nih mat nih apa. Kemudian ada tekanan dan ketinggian, sudah ada penghitungannya di sini. Dia sudah memiliki juga penghitungan sensor termometer, tapi tidak saya uji lebih jauh ya, karena sulit untuk mendapatkan tes pengujian yang proper. ChatGPT yang seharusnya menjadi fitur unggulan yang mungkin ada kesalahan di unit saya. Seperti itu saja ya, normal ada di smartwatch lain dengan harga yang sepadan sih menurut saya. Dan kalau digunakan smartwatch ini seperti ini, dan fitur race to wake-nya tergolong selalu berhasil, tapi tidak secepat punya BYM ya. Ada jeda sedikit dan dia sudah memiliki fitur tutup untuk mematikan layar, tidak bisa sentuh touch untuk menyalakan layar. Untuk menyalakan layar bisa kita tekan tombol di tombol crown-nya dan mematikan layar dihadapkan ke arah berlawanan muka. Menyalakan untuk bisa dilakukan dengan race to wake seperti ini. Selanjutnya kita coba tes sensor secara sederhana. Saya memakai oximeter di sini dan kita akan coba lakukan pengukuran heart rate dan SpO2. Sebelumnya ini catatan aktivitasnya, tampilannya seperti ini, mirip sekali dengan punyanya Hello Plum ya, pengontrol detak jantung. A few minutes later. Ya, di sini sudah keluar ya, 69, 67, 70. Di oximeter juga sudah naik ya, seperti layaknya di smartwatch ya. Mirip-mirip, dan seperti ini tampilannya ya, pengukuran dari heart rate di smartwatch ini. Selanjutnya kita masuk ke penghitungan SpO2 ya, untuk oksigen dalam darah. A few minutes later. Oke, di oximeter di sini di 99%, sedangkan di smartwatch baru saja naik sampai ke menuju ke 98 ya. Sedikit selisih, hanya 1% ya. Bisa dibilang cukup akurat ya, bukan sekedar fitur gimmick yang ada di smartwatch. Tapi untuk keakuratan lebih lanjut ya perlu pengetesan lebih proper dibandingkan hanya menggunakan oximeter seperti yang saya lakukan. Untuk kondisi cuaca terik di jam 1:30 seperti ini penampakan dari tampilan si JT FR23, masih available, masih mudah dilihat ya, cukup bagus untuk brightness di kondisi terik matahari. Oke, jadi ini adalah akhir dari video kali ini. Experience saya menggunakan smartwatch JT FR23. Secara umum saya cukup puas dengan smartwatch ini. Apalagi kalau ChatGPT-nya benar-benar berfungsi secara normal ya teman-teman. Dengan segala kekurangannya, bug-bug yang saya temukan tentunya akan tertutupi dengan kelebihan-kelebihan yang cukup banyak dengan harga yang sepadan di kualitas yang diberikan. Materialnya cukup solid dengan diberikan strap yang juga cukup nyaman. Bagaimana menurut kalian, apakah smartwatch ini layak untuk kalian beli dan menjadi inceran kalian selanjutnya? Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan klik like dan jangan lupa subscribe. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys.